Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syakur, NIM 2023 54072. Saya akan mempresentasikan pengertian kopling. Istilah kopling mengacu pada perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua poros di ujungnya untuk tujuan menyalurkan daya. Ada dua jenis kopling umum, kaku dan fleksibel. Kopling kaku dirancang untuk menarik dua poros secara erat sehingga tidak ada gerakan relatif yang dapat terjadi di antara keduanya. Desain ini diinginkan untuk jenis peralatan tertentu yang memerlukan penyelarasan dua poros secara presisi dan dapat disediakan. Kopling fleksibel dirancang untuk menyalurkan torsi dengan lancar sambil memperbolehkan beberapa ketidaksejajaran aksial, radial, dan sudut. Fleksibilitasnya sedemikian rupa sehingga ketika terjadi ketidaksejajaran, bagian-bagian kopling bergerak dengan sedikit atau tanpa hambatan. Dengan demikian, tidak ada tegangan aksial atau tekukan yang signifikan yang terbentuk pada poros. Pemilihan kopling fleksibel. Berikut ini adalah contoh prosedur yang digunakan untuk memilih kopling fleksibel. Kami berfokus pada jenis cakram fleksibel seperti yang diilustrasikan pada gambar 11-26 dan 11-27. Gambar 11-26 menunjukkan kopling fleksibel tipe Spatcher yang secara khusus digunakan dalam aplikasi penggerak pompa. Spatcher memungkinkan kopling dilepas tanpa menggerakkan pompa atau motor, sehingga menyediakan akses untuk mengganti segel pompa. Gambar 11-27 menunjukkan kopling fleksibel tipe poros mengambang yang digunakan untuk aplikasi bentang panjang. Setiap sisi kopling fleksibel perlu ditopang secara kaku oleh poros penghubung. Pengertian universal join couple atau universal
Join merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian dari roller shaft. Komponen ini berbentuk tanda tambahan di mana setiap ujungnya bisa digunakan untuk menyambungkan komponen lain, macam-macam universal join. Seperti berikut ini contoh gambarnya. Selanjutnya, retaining ring. Retaining ring ditempatkan pada poros dalam alur yang dipotong ke dalam poros atau di jaruk internal untuk mencegah gerakan aksial elemen mesin atau untuk menahan komponen internal di tempatnya. Gambar 11-37 menunjukkan sketsa bentuk generik umum dari cincin penahan. Desain eksternal dasar. Gambar 1-37A paling sering yang paling sering digunakan untuk menahan roda gigi dan elemen transmisi daya lainnya dalam posisi aksial pada poros. Sebagian contoh gambar retaining ring yang sering digunakan ya seperti ini yang cincin eksternal dasar untuk aplikasi poros, dan yang ini yang model E yang eksternal. Yang ini yang digunakan secara radial. Yang ini cincin luar yang ditekan. Ini yang ditekan. Ya, seperti ini kurang lebih contoh gambar retaining ring. Collar adalah cincin yang digeser di atas poros dan diposisikan berdasarkan dengan elemen mesin untuk tujuan lokasi aksial. Collar biasanya ditahan pada posisinya dengan skrup set. Shoulders adalah bahu permukaan vertikal yang dihasilkan saat terjadi perubahan diameter pada poros. Desain seperti itu merupakan metode yang sangat baik untuk menyediakan lokasi aksial elemen mesin setidaknya pada satu sisi. Spacer mirip dengan kerah karena digeser di atas poros terhadap elemen mesin yang akan ditempatkan. Perbedaan utamanya adalah bahwa
subset dan sejenisnya tidak diperlukan karena space diposisikan di antara elemen dan dengan demikian hanya mengontrol posial dan dengan demikian posial relatif di antara keduanya. Bila elemen terletak di ujung poros Moore mengunci dapat digunakan untuk menahannya di satu sisi. Gambar sampai 38 memperlihatkan mur pengunci dan penahan bantalan. Mur ini tersedia sebagai stok dari pemasok bantalan poros di luar agar sesuai dengan ulir pada mur pengunci yang dapat dilihat pada bagian C gambar ini. Perhatikan bahwa ring pengunci dengan gigi perifer memiliki tang pada ID yang diposisikan dalam alur yang dibuat pada poros. Contoh soal kopling memiliki dua macam yaitu kopling fleksibel dan kopling kaku. Sebutkan jenis-jenis dari kopling fleksibel dan kaku. Jawaban: kopling fleksibel kopling tipe laba-laba seperti kopling memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mengakomodasi ketidakjajaran poros. Kopling tipe chakratis kopling memiliki kinerja yang baik pada bahan dan torsi sedang serta mudah dirawat. Kopling Tirskisi kopling cocok untuk aplikasi dengan torsi besar dan beban kejut yang serta mampu meredam getaran. Kopling tipe roda gigi gear kopling cocok untuk aplikasi dengan torsi tinggi dan kecepatan tinggi serta dapat menangani ketidaksejajaran sudut pada paralel. Kopling fluid menggunakan fluid untuk mentransmisikan torsi dari satu poros ke poros lainnya sering digunakan dalam aplikasi khusus. Kopling universal U-joint memungkinkan poros yang berpotongan untuk menghasilkan tenaga. Kopling diafragam daya tahan tinggi dan mampu meredam getaran. Kopling Oldham menggunakan desain 3 bagian dengan cakram tengah yang meluncur di hook menghasilkan putaran yang halus. Kopling kaku kopling slab kopling memiliki desain yang sederhana dan umum digunakan untuk menghubungkan dua poros yang luas. Kopling flange kopling cocok untuk aplikasi tugas sedang hingga berat. Kopling konvensionalis menggunakan tekanan untuk menghubungkan poros. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan hati saya mewakili dari diri sendiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.